Sebelum nonton part 3, yang belum nonton part 2 jangan lupa ditonton dulu ya, agar tidak ketinggalan alur ceritanya. Sudah beberapa hari sejak pertemuanku dengan Tari, dan aku masih teringat dengan kejadian terakhir bersama Anton. Cara dia bereaksi atas traktiran Tari sungguh di luar dugaan. Ya, biasanya Ceki Anton Ranenda tidak akan peduli siapa yang membayar, asalkan bukan dia. Tapi kali ini, dia menunjukkan sisi yang lebih bertanggung jawab. Perubahan Anton memang tidak drastis, tapi aku bisa merasakannya. Dia mulai lebih peduli, lebih banyak mendengarkan, dan yang paling mengejutkan, dia mulai menawarkan diri untuk mentraktirku kalau ingin makan di luar. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa tantangan. Hari itu, aku sedang sibuk memasak di dapur ketika ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak aku kenal. "Cinta, ini aku Reno. Masih ingat aku?" Aku terdiam sejenak. "Reno?" Nama itu terdengar familiar, tapi dari mana? Aku berpikir keras hingga akhirnya aku teringat. Reno adalah mantan rekan kerjaku, dulu sebelum menikah dengan Anton. Kami cukup akrab saat bekerja di kantor yang sama, bahkan sempat dekat, meskipun tidak pernah ada hubungan spesial di antara kami. Aku mengetik balasan singkat. "Iya, Reno, lama nggak dengar kabar. Apa kabar?" Pesan itu langsung dibalas dengan cepat. "Aku baik, Chin. Aku baru balik ke kota ini, sekarang kerja di perusahaan baru. Aku kebetulan nemu nomor kamu dari grup kantor lama. Mau ngajak ketemuan, kalau sempat, sekadar nostalgia masa lalu." "Gimana?" Aku membaca pesannya berulang kali. Mengajak ketemuan? Aku sebenarnya tidak melihat ada yang salah dengan itu, tapi entah kenapa ada perasaan ragu di dalam hati. Akhirnya, aku membalas dengan sopan. "Wah, senang dengar kabar kamu. Aku sekarang udah menikah, Reno. Tapi kalau sekadar ngobrol dan catch up, mungkin bisa." Reno membalas dengan cepat. "Aku tahu kok kamu udah menikah. Aku cuman mau ngobrol aja. Kita dulu kan sering kerja bareng. Ayo, aku traktir deh." Lagi-lagi traktiran. Aku tersenyum kecil. Sepertinya aku benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang suka mentraktir. Namun, aku tetap merasa perlu meminta izin pada Anton. Aku tidak mau menyembunyikan apapun darinya. Malamnya, setelah makan malam, aku duduk di samping Anton yang sedang asik menonton berita di televisi. Aku menggenggam tangannya pelan. "Mas, aku mau ngomong sesuatu," kataku. Anton menoleh dengan ekspresi datar. "Apa?" "Jadi tadi aku dapat pesan dari Reno. Dia teman kerjaku dulu, sebelum aku menikah dengan Mas." Anton mengernyit. "Reno? Aku nggak pernah dengar nama itu sebelumnya." "Memang, aku jarang cerita. Dia baru aja balik ke kota ini dan ngajak ketemuan. Katanya cuma mau ngobrol dan nostalgia. Aku boleh pergi?" Tanyaku hati-hati. Anton menatapku lama. Matanya meneliti ekspresiku dengan cermat. "Ngobrol berdua?" tanyanya akhirnya. Aku mengangguk. "Iya, cuma di kafe biasa aja. Nggak ada yang aneh-aneh." Anton terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata dengan nada yang terdengar lebih dingin dari biasanya. "Aku nggak setuju." Aku terkejut. "Loh, kenapa? Kan cuma ngobrol biasa, Mas. Aku nggak ada niat macam-macam kok." Anton menatapku tajam. "Aku tahu kamu nggak ada niat apa-apa. Tapi laki-laki, aku nggak percaya begitu saja." Aku menghela napas. "Mas, dia itu cuma teman lama." Anton menyandarkan tubuhnya ke sofa dan menghela napas panjang. "Kamu bisa telepon atau chat kalau cuma mau ngobrol. Tapi kalau harus ketemu berdua, aku nggak suka." Aku menggigit bibir. Ini pertama kalinya Anton menunjukkan ekspresi cemburu yang begitu jelas. Biasanya, dia tidak peduli dengan siapa aku bertemu, selama tidak menyangkut uang. Tapi kali ini, apa Mas cemburu? Tanyaku menggoda. Anton mendelik. "Bukan cemburu. Aku cuman gak suka istri aku pergi dengan pria lain, apapun alasannya." Aku tersenyum kecil. "Jadi cemburu?" Anton menggerutu kecil, lalu melanjutkan menonton televisi tanpa menjawab. Tapi aku bisa melihat telinganya mulai memerah. Aku tertawa, kecil dan mencubit lengannya. "Mas lucu kalau cemburu.
Siapa yang cemburu? Gumamnya, tapi aku tahu dia sedang menahan senyum. Aku menghela napas lega. Baiklah, aku batalin aja. Anton menoleh padaku. Serius? Aku mengangguk. Ya iyalah mas, nggak worth it kalau sampai bikin mas nggak nyaman. Anton terdiam, lalu akhirnya tersenyum tipis. Makasih. Aku tersenyum, merasa bahagia karena melihat Anton mulai menunjukkan sisi yang lebih peduli terhadap perasaanku. Keesokan. Harinya aku mengirim pesan pada Reno dan memberitahunya bahwa aku tidak bisa bertemu. Reno membalas dengan ramah. Oke, nggak apa-apa. Mungkin lain kali kalau ada acara bareng teman-teman lama kita. Aku pikir semuanya sudah selesai, tapi rupanya tidak semudah itu. Sore harinya, aku dan Anton sedang duduk di teras rumah ketika tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria turun dari mobil dengan kemeja putih dan celana kain rapi. Aku langsung menegang. Itu Reno. Anton ikut menoleh. Ekspresinya langsung berubah dingin. Reno melangkah mendekat dengan senyum lebar. Hai cinta, aku kebetulan lewat sini dan kepikiran buat mampir sebentar. Aku langsung berdiri, merasa tidak enak dengan Anton yang kini sudah berdiri di sampingku dengan ekspresi serius. Aku kan udah bilang nggak bisa ketemu Reno, kataku dengan suara sedikit tegang. Reno tersenyum santai. Iya, aku tahu. Aku cuma mau kasih sesuatu. Ini oleh-oleh dari luar negeri. Dia mengulurkan sebuah tas kecil berisi souvenir. Anton langsung menatapnya tajam. Gak usah repot-repot, katanya dingin. Reno melirik Anton, lalu tersenyum tipis. Oh, ini pasti Anton ya, suamimu? Anton tidak menjabat tangannya. Iya, saya suaminya. Suasana langsung terasa menegang. Aku merasa perlu segera menyudahi situasi ini sebelum semuanya jadi semakin tidak nyaman. Makasih Reno, tapi lain kali jangan repot-repot ya. Reno mengangkat tangan. Oke, aku cuma mampir sebentar kok. Setelah berpamitan, Reno masuk ke mobilnya dan pergi. Begitu mobilnya menghilang, Anton mendengus pelan. Kok mas cemberut? Tanyaku menggoda. Anton menoleh dengan tatapan serius. Aku nggak suka dia. Aku tersenyum kecil dan menggenggam tangannya. Mas, aku cuma milik mas, nggak ada yang lain. Anton terdiam, lalu menghela napas. Iya, aku tahu. Aku tersenyum. Kali ini aku yakin Anton benar-benar mulai berubah. Malam itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku dan Anton duduk di ruang tengah, masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Sejak Reno tiba-tiba muncul sore tadi, Anton jadi lebih pendiam. Aku tahu dia tidak suka kejadian tadi, tapi aku juga tidak ingin memperpanjang masalah. Aku mencoba mencairkan suasana dengan menggenggam tangannya. Mas masih kepikiran soal Reno? Tanyaku lembut. Anton menghela napas panjang. Aku nggak suka dia cinta. Dia datang ke rumah kita tanpa izin, dan itu menurutku kurang sopan. Aku mengangguk pelan. Aku juga kaget, Mas. Aku pikir dia sudah paham. Kalau aku nggak mau ketemuan. Tapi, mungkin dia cuma ingin memberikan oleh-oleh. Anton mendengus pelan. Oleh-oleh atau alasan buat ketemu lagi? Aku terdiam sejenak. Nada suara Anton terdengar tajam, dan aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar rasa tidak suka biasa. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Mas, sebenarnya ada yang Mas takutin? Tanyaku pelan, menatap matanya dengan penuh rasa ingin tahu. Anton menatapku sebentar, lalu membuang muka. Aku cuma nggak suka kalau ada laki-laki lain yang berusaha masuk dalam hidup kamu. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak menyangka Anton akan mengatakannya dengan terus terang seperti itu. Biasanya, dia lebih suka menghindari percakapan yang berbau perasaan. Aku tersenyum kecil dan menyandarkan kepalaku ke bahunya. Mas, aku nggak akan pernah berpaling. Aku udah milik Mas, seutuhnya. Anton menghela napas, lalu menggenggam tanganku erat. Aku tahu, tapi tetap saja, aku nggak suka kalau ada orang dari masa lalu kamu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Aku paham perasaannya. Aku juga mungkin akan merasa seperti itu kalau ada wanita dari masa lalunya yang tiba-tiba muncul dan ingin bertemu. Tapi di sisi lain, aku juga penasaran.
Kenapa Anton bisa sekhawatir itu? Biasanya dia tidak terlalu peduli dengan siapa aku bergaul, selama itu tidak menyangkut keuangan. Aku menatapnya penuh selidik. Mas, jujur deh, ini cuma soal Reno atau ada sesuatu yang lain? Anton terdiam beberapa detik, lalu akhirnya berkata pelan. Aku pernah kehilangan seseorang karena hal seperti ini. Aku tersentak. Maksudnya? Anton menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Dulu, aku pernah pacaran serius sama seorang cewek. Aku pikir dia bakal jadi istri aku. Tapi, suatu hari, mantannya datang lagi ke kehidupannya. Awalnya dia bilang cuma temen, cuma nostalgia. Tapi lama-lama, dia mulai berubah. Akhirnya, dia ninggalin aku. Hatiku terasa mencelos. Aku tidak pernah tahu bahwa Anton punya pengalaman pahit seperti itu. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Mas, aku bukan dia. Aku nggak akan pernah kayak gitu. Anton menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada keraguan, ada ketakutan, tapi juga ada harapan. Aku tahu, katanya akhirnya. Tapi aku nggak bisa ngilangin rasa takut itu begitu aja. Aku tersenyum lembut dan mengecup tangannya. Pelan-pelan ya, Mas. Aku bakal buktiin kalau aku nggak akan ninggalin Mas. Anton mengangguk pelan, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa Anton tidak hanya pelit soal uang, tapi juga pelit dalam berbagi perasaannya. Dan malam ini, aku bersyukur karena dia akhirnya mulai membukanya sedikit untukku. Keesokan harinya, aku sedang duduk di dapur, menikmati secangkir teh hangat ketika ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal, aku mengangkatnya. Halo? Cinta, ini aku, Reno. Aku menghela napas. Aku pikir masalah ini sudah selesai. Reno, aku pikir kita udah sepakat buat nggak ketemu. Reno tertawa kecil di ujung telepon. Santai, aku nggak maksa. Kok, aku cuma mau kasih tahu sesuatu yang mungkin bisa bikin kamu tertarik. Aku mengernyit. Apa? Aku lagi buka usaha baru. Dan aku butuh seseorang buat jadi bagian dari tim manajemen. Gajinya gede, fasilitasnya oke, dan aku tahu kamu punya pengalaman di bidang ini. Aku terdiam. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Sudah lama aku ingin kembali bekerja, tapi selama ini aku ragu untuk membicarakannya dengan Anton. Reno melanjutkan. Aku tahu kamu sekarang fokus jadi ibu rumah tangga, tapi nggak ada salahnya kan kalau kamu punya penghasilan sendiri? Aku menggigit bibir. Aku tidak bisa menyangkal bahwa tawaran itu sangat menarik. Tapi Reno, aku harus ngomong dulu sama suamiku. Reno tertawa kecil. Tentu aja, aku cuma mau kasih tahu kalau pintunya selalu terbuka buat kamu. Pikirkan aja dulu, oke? Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihat. Oke, makasih udah mikirin aku. Setelah menutup telepon, aku duduk diam, merenung. Ini adalah kesempatan besar. Tapi aku tahu Anton mungkin tidak akan setuju. Aku harus mencari cara untuk membicarakannya tanpa membuatnya merasa terancam. Malam harinya, saat kami sedang makan malam, aku memberanikan diri untuk mengangkat topik ini. Mas, aku tadi dapat tawaran kerja, kataku pelan. Anton mengangkat alis. Tawaran kerja? Dari siapa? Aku menelan ludah. Dari Reno. Anton langsung meletakkan sendoknya. Reno lagi? Aku mengangguk. Tapi dengar dulu, Mas. Ini tawaran yang bagus. Gajinya tinggi, dan aku bisa kerja sesuai bidang aku. Anton menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Jadi kamu mau nerima tawaran dari laki-laki yang baru aja aku bilang aku nggak suka? Aku menghela napas. Mas, ini bukan soal dia. Ini soal aku. Aku ingin kerja lagi. Anton terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lebih pelan. Kalau kamu mau kerja, kenapa harus dari dia? Kenapa nggak cari tempat lain? Aku menggigit bibir, karena ini kesempatan yang bagus, Mas. Anton menatapku tajam. Atau karena kamu masih ada perasaan buat dia? Aku tersentak. Mas, itu nggak benar. Anton berdiri dari kursinya. Aku nggak bisa percaya ini cinta. Setelah semua yang aku bilang, semalam kamu masih mau nerima tawaran dari dia? Aku berdiri juga. Mas,
Aku nggak ada niat macam-macam. Aku cuma mau bantu perekonomian kita. Anton menatapku dengan tatapan yang penuh emosi. Aku nggak akan larang kamu kerja, katanya akhirnya. Tapi bukan di tempat dia. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini akan sulit. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku berdiri diam di tengah ruang makan, menatap Anton yang masih berdiri dengan tangan terkepal. Matanya penuh emosi, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahannya. Aku nggak bilang aku akan menerima tawaran itu, ucapku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Aku cuma ingin Mas mempertimbangkan. Aku ingin kerja lagi, bukan karena Reno, tapi karena aku butuh sesuatu untuk diriku sendiri. Anton mendengus. Kalau kamu butuh kerja, aku bisa carikan tempat lain. Aku nggak mau kamu kerja sama dia. Aku menggigit bibir, berusaha menahan amarah yang mulai muncul. Mas, seberapa susahnya sih buat percaya sama aku? Aku tahu Mas nggak suka Reno. Tapi ini bukan soal dia. Kalau bukan soal dia, kenapa harus dia yang menawarkan pekerjaan? Anton menatapku tajam. Aku menghela napas berat. Karena dia tahu kemampuan aku. Dia percaya aku bisa bekerja dengan baik. Anton menyilangkan tangan di dada. Dan aku nggak percaya sama kamu. Aku menggeleng. Bukan begitu, Mas. Tapi Mas selalu melihat aku hanya sebagai istri yang harus ada di rumah, mengurus ini itu. Aku ingin lebih dari itu. Anton terdiam. Aku bisa melihat otaknya berputar, mencoba mencerna kata-kataku. Lalu, tiba-tiba dia berkata, "Kalau kamu benar-benar mau kerja, aku akan bantu cari tempat lain. Tapi aku nggak akan pernah setuju kamu kerja sama dia." Aku ingin berdebat, tapi aku tahu saat ini bukan waktu yang tepat. Aku harus memilih antara mempertahankan argumenku atau mencoba pendekatan lain. Akhirnya, aku hanya mengangguk. Baiklah, Mas. Aku akan pikirkan lagi. Tapi dalam hati, aku tahu aku tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kafe dekat rumah. Aku butuh udara segar, jauh dari suasana rumah yang terasa begitu menyesakan. Aku baru saja duduk dan memesan kopi ketika seseorang menarik kursi di depanku. Aku mendongak dan terkejut melihat Reno duduk di sana, tersenyum santai seolah semuanya baik-baik saja. "Kamu ngikutin aku?" Tanyaku, setengah kesal, setengah curiga. Reno terkekeh. "Santai, aku kebetulan lewat. Tapi kalau kamu pikir aku ngikutin kamu, ya terserah," aku mendesah. "Reno, aku nggak mau ada masalah sama Anton. Aku udah bilang kalau aku akan pikirkan tawaran kamu, tapi aku nggak bisa janji apa-apa." Reno mengangguk, lalu bersandar di kursinya. "Aku ngerti, Cinta. Aku cuma mau tahu, kamu benar-benar mau kerja lagi atau cuman karena terpaksa?" Aku terdiam. Itu pertanyaan yang bahkan aku sendiri belum sepenuhnya tahu jawabannya. Aku ingin merasa berguna lagi, jawabku akhirnya. Aku capek terus-terusan merasa dikendalikan. Aku ingin melakukan sesuatu yang aku suka, sesuatu yang bisa bikin aku berkembang. Reno tersenyum kecil. "Kalau gitu, kenapa kamu harus takut? Kalau kamu yakin ini buat kamu, kenapa kamu harus dilarang?" Aku menggigit bibir. "Karena aku sudah menikah, Reno. Aku punya tanggung jawab, dan aku harus menghargai perasaan suamiku." Reno menghela napas. "Aku nggak mau mengganggu pernikahan kamu, Cinta. Aku cuma menawarkan kesempatan." Aku menatapnya, mencoba mencari niat, tersembunyi di balik kata-katanya. "Dan kamu nggak punya maksud lain?" Reno tersenyum miring. "Aku akan bohong kalau aku bilang aku nggak peduli sama kamu. Tapi aku juga tahu batasnya. Aku cuma ingin membantu." Aku menghela napas panjang. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan," katanya. "Tapi jangan sampai kamu nyesel di kemudian hari." Malamnya, aku duduk di ruang tamu, masih memikirkan percakapanku dengan Reno. Aku tahu Anton tidak akan pernah setuju, tapi di sisi lain, aku merasa ini adalah kesempatan yang terlalu besar untuk dilewatkan. Anton datang dan duduk di sampingku. Dia menatapku, lalu berkata dengan suara pelan,
Aku tahu kamu ketemu Reno hari ini. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Kamu tahu dari mana? Anton menyilangkan tangan di dadanya. Aku punya mata dan telinga di mana-mana. Aku menelan ludah. Mas, aku nggak sembunyi-sembunyi. Aku cuma butuh waktu untuk berpikir. Anton menggeleng. Aku nggak suka kamu ketemu dia. Dan aku nggak suka kamu terus mempertimbangkan tawaran dia. Aku menatapnya tajam. Jadi aku nggak boleh punya pilihan sendiri. Anton menghela napas. Ini bukan soal pilihan cinta. Ini soal kepercayaan. Aku nggak percaya sama dia. Aku menelan amarahku. Tapi kenapa Mas nggak percaya sama aku? Anton terdiam. Matanya berubah lebih lembut, tapi suaranya tetap tegas. Karena aku tahu bagaimana dunia ini bekerja. Aku tahu bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam kehidupan orang lain dan perlahan-lahan menghancurkan sesuatu yang sudah ada. Aku tersentak. Mas takut aku akan pergi? Anton tidak langsung menjawab. Aku menggenggam tangannya. Mas, aku nggak akan pernah pergi. Aku hanya ingin kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Anton menghela napas panjang. Kalau kamu benar-benar mau kerja, aku akan cari tempat buat kamu. Tapi tolong, jangan sama dia. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tahu ini bukan sekadar kecemburuan. Ini adalah luka lama yang kembali terbuka. Aku harus membuat keputusan. Dan aku harus memilih dengan hati-hati. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk di kamar, memandangi layar ponsel yang menampilkan pesan dari Reno. Cinta, aku ngerti kalau kamu masih ragu. Tapi aku cuma mau bilang, kesempatan ini nggak akan datang 2 kali. Aku nggak maksa kamu, tapi aku harap kamu ambil keputusan yang terbaik buat kamu sendiri. Aku menggigit bibir. Ada perasaan bersalah yang menyusup ke dalam hati. Bukan karena aku merasa bersalah terhadap Anton, tapi karena aku takut mengecewakan diriku sendiri. Aku menoleh ke arah Anton yang sedang duduk di meja kerja, fokus dengan laptopnya. Sesaat aku hanya menatapnya, pria yang kucintai, tapi juga pria yang membuatku merasa terkekang. Apa Mas benar-benar akan carikan aku pekerjaan lain? Tanyaku, memecah keheningan. Anton mengangkat kepalanya, menatapku dalam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, aku sudah mulai cari, tapi aku nggak mau kamu buru-buru. Aku cuma ingin kamu kerja di tempat yang aku percaya. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Jadi sebenarnya ini bukan tentang aku, kan? Ini tentang Mas yang nggak percaya sama Reno? Anton menghela napas, lalu menutup laptopnya. Dia bangkit dan berjalan mendekat, duduk di sampingku. Mas percaya sama kamu, katanya pelan. Tapi Mas nggak percaya sama orang yang punya sejarah dengan kamu. Aku tertawa kecil, sarkastik. Sejarah? Mas, aku dan Reno sudah lama selesai. Kenapa Mas nggak bisa melihatnya seperti itu? Anton menatapku dengan rahang mengeras. Karena aku tahu bagaimana cara pria seperti dia berpikir. Dia masih punya perasaan sama kamu, kan? Aku terdiam. Aku tahu jawaban jujurnya. Mungkin saja Reno masih menyimpan perasaan. Tapi aku juga tahu Reno cukup dewasa untuk tidak melewati batas. Aku memilih menjawab dengan hati-hati. Mungkin iya, tapi itu bukan urusanku. Yang penting, aku nggak punya perasaan yang sama. Anton mengangguk, tapi ekspresinya masih sulit ditebak. Aku mendesah. Mas, aku hanya ingin bekerja, bukan cari masalah. Aku capek kalau harus terus diatur, seperti ini. Anton terdiam lama sebelum akhirnya berkata, kalau kamu tetap ingin kerja sama dia, Mas nggak akan bisa terima. Hatiku mencelos. Jadi kalau aku tetap ambil pekerjaan ini, Mas mau apa? Anton menatapku dalam-dalam. Aku nggak tahu, cinta. Aku nggak mau kita bertengkar terus, tapi aku juga nggak bisa pura-pura setuju. Dan disitulah masalahnya. Aku merasa seperti dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama menyakitkan. Aku bisa menuruti permintaan Anton dan terus merasa seperti tidak memiliki kendali atas hidupku sendiri. Atau aku bisa memilih jalanku sendiri dan berisiko merusak pernikahan kami. Keesokan harinya, aku bertemu dengan sahabatku
Maya, di sebuah kafe. Aku butuh seseorang untuk mendengarkan kegelisahanku tanpa menghakimi. Jadi, kalau kamu ambil kerjaan itu, Anton bakal ngamuk? Tanya Maya setelah aku selesai bercerita. Aku mengangguk. Dia bilang dia nggak bisa terima. Aku nggak tahu apa itu. Artinya dia bakal ninggalin aku atau enggak. Maya menghela napas. Cinta, kamu sadar nggak kalau selama ini kamu selalu ngalah buat Anton? Aku terdiam. Maya melanjutkan. Aku nggak bilang Anton nggak sayang sama kamu. Tapi setiap keputusan besar dalam hidup kamu selalu berdasarkan apa yang dia mau. Bukan apa yang kamu mau. Aku meremas gelas kopiku. Kata-kata Maya terasa seperti pukulan telak di dadaku. Aku cuma nggak mau rumah tanggaku berantakan, gumamku. Maya tersenyum tipis. Tapi kamu juga nggak mau kehilangan diri sendiri, kan? Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Dan di saat itulah aku sadar, aku harus mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa sulitnya itu. Malam itu, aku memberanikan diri untuk bicara dengan Anton. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku harus menyampaikannya. Mas, panggilku saat kami duduk di ruang tamu. Anton menoleh. Ada apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah memutuskan. Aku akan terima pekerjaan itu. Anton terdiam. Aku bisa melihat matanya menggelap, rahangnya mengeras. Kamu serius? Aku mengangguk. Iya, Mas. Aku serius. Dia menghela napas berat. Kamu tahu apa konsekuensinya? Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Konsekuensi? Anton menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kalau kamu tetap memilih ini, berarti kamu lebih memilih dia daripada aku. Dadaku terasa sesak. Mas, ini bukan soal memilih antara kalian berdua. Ini tentang aku yang ingin punya hidup sendiri, ingin punya sesuatu yang bisa aku banggakan. Anton berdiri, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Dan aku nggak cukup buat kamu. Aku merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Bukan begitu, Mas. Aku mencintai Mas. Aku hanya ingin Mas mendukung aku juga. Anton terdiam, lalu menggeleng, pelan. Aku nggak bisa cinta. Aku nggak bisa pura-pura mendukung sesuatu yang menurutku salah. Jantungku berdegup kencang. Jadi, ini akhirnya? Anton menatapku lama sebelum akhirnya berkata, aku nggak tahu. Tapi aku nggak bisa menjanjikan kalau aku akan tetap sama setelah ini. Hatiku hancur mendengar kata-katanya. Aku tahu keputusan ini akan sulit. Tapi aku tidak pernah menyangka akan sesakit ini. Rumah terasa begitu sunyi. Sejak pembicaraan kami semalam, Anton memilih tidur di ruang kerja dan tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku. Aku memandangi cangkir kopi yang mulai dingin di tanganku. Hatiku penuh keraguan. Apa aku telah mengambil keputusan yang salah? Saat itulah Anton keluar dari ruang kerja, masih mengenakan baju tidurnya. Matanya tampak lelah, seolah semalaman dia juga tidak bisa tidur. Dia menatapku sekilas lalu berjalan ke dapur, mengambil segelas air. Mas, panggilku pelan. Anton berhenti, tapi tidak berbalik menatapku. Apa kita benar-benar harus seperti ini? Tanyaku, suaraku hampir bergetar. Anton akhirnya menoleh, ekspresinya kosong. Aku nggak tahu, cinta. Aku masih mencoba memahami semuanya. Aku menelan ludah. Aku nggak mau kita berakhir seperti ini hanya karena pekerjaan, Mas. Anton menghela napas panjang. Ini bukan soal pekerjaan, cinta. Ini soal prinsip. Aku nggak bisa terima kamu bekerja di bawah orang yang aku tahu masih punya rasa buat kamu. Aku menutup mataku sejenak. Tapi aku nggak bisa terus hidup dalam ketakutan, Mas. Aku juga punya hak menentukan jalan hidupku. Anton menatapku lama. Aku tahu ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah persimpangan yang menentukan apakah kami akan tetap bersama atau tidak. Kamu lebih pilih pekerjaan itu daripada aku? Tanyanya dengan suara pelan, tapi penuh tekanan. Aku menggigit bibir. Aku pilih diriku sendiri, Mas.
Beberapa hari setelahnya, suasana di rumah semakin dingin. Kami hampir tidak berbicara. Aku menjalani hari-hariku dengan kebimbangan, sementara Anton semakin menjauh. Maya adalah satu-satunya orang yang mendukungku. Cinta, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau Anton gak bisa terima pilihan kamu, itu bukan salahmu. Aku tahu, Maya benar, tapi hatiku tetap sakit. Aku mencintai Anton, tapi aku juga lelah selalu mengalah. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Anton pulang lebih awal dari biasanya. Aku sedang duduk di sofa ketika dia berdiri di hadapanku, membawa sebuah amplop. Aku sudah pikirkan semuanya, katanya dengan suara rendah. Aku menatapnya dengan jantung berdegup kencang. Maksudnya, dia menyerahkan amplop itu padaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Dokumen cerai, aku menatap Anton dengan mata melebar. Mas, ini apa? Anton menelan ludah. Aku nggak bisa lagi, Cinta. Aku sudah mencoba, tapi aku merasa kita terlalu berbeda sekarang. Air, mataku langsung mengalir. Jadi ini jalan satu-satunya menurut Mas. Anton mengangguk meski aku bisa melihat ada kesedihan di matanya. Hatiku hancur. Aku berharap dia akan berubah pikiran, bahwa dia akan mendukungku. Tapi ternyata, keputusannya sudah bulat. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin membantah. Tapi, aku tahu percuma, jadi aku hanya bisa tersenyum pahit. Baiklah Mas, kalau ini yang terbaik. Anton menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku harap kamu bahagia, Cinta. Aku menghapus air mataku. Aku juga harap Mas bahagia. Dan itulah akhirnya. Dengan berat hati, aku menandatangani dokumen itu. Beberapa bulan kemudian aku sudah mulai bekerja di perusahaan Reno. Aku bukan lagi istri Anton. Kami resmi berpisah, meskipun tidak ada kebencian di antara kami. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen kecilku, menatap bintang di langit. Aku kehilangan suamiku, tapi aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Mungkin ini bukan akhir bahagia yang kuharapkan. Tapi, ini adalah awal yang baru untukku, dan aku siap menjalani hidup dengan caraku sendiri.